Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar tentang part of speech tagging. Apa itu part of speech tagging? Langsung saja. Jadi part of speech tagging itu merupakan suatu proses menetapkan atau memberikan sebuah part of speech, ya, tanda part of speech terhadap setiap kata dalam suatu input teks. Nah, apa itu part of speech sendiri? Part of speech itu merupakan suatu grammatical kategori atau kelompok gramatikal yang sebagaimana kita juga kenal. Jadi di dalam grammar itu ada bermacam-macam kategori, ada kategori verb atau kata kerja, ada juga nouns atau kata benda, ada adjektif atau kata sifat, ada adverb atau kata keterangan dan sebagainya. Nah, semua ini disebut dengan part of speech. Nah, part of speech ini merupakan lowest level atau level paling rendah dari analisis sintaksis. Jadi masing-masing kata yang memiliki tag itu merupakan lowest level atau level paling rendah dari analisis sintaksis. Nah, ini contoh dari hasil part of speech tagging ya, yang mana kita akan memberikan masing-masing kata ini berupa tag atau tanda. Ya, si Bob ini subjek ini bentuknya noun, kemudian ada made ini verb, kemudian objek di sini terdiri dari sekumpulan frase begitu ya. Compound noun berarti di sini, kemudian ada happy ini adalah adverb, kemudian di sini juga ada compound adverb. Nah, ini semua kata-kata yang sudah terlabeli ini ya, ini contoh dari hasil part of speech tagging. Kemudian kenapa sih kita melakukan post tagging ya? Post tagging ini dilakukan karena ya dia merupakan syarat gitu ya. Merupakan suatu syarat untuk analisis selanjutnya. Nah, analisis selanjutnya itu apa kebutuhannya? Contohnya adalah speech synthesis misalnya. Nah, bagaimana kita melakukan pronunciation terhadap suatu kata, misalnya read untuk verb 1 mungkin, atau verb 2 tadi read, read dan seterusnya, atau mungkin live bisa dibaca live atau live. Nah, itu kita membedakannya itu dengan post tagging. Apakah ini verb base atau verb 2 atau verb 3 atau mungkin kata benda atau mungkin kata kerja. Nah, selain itu juga kita bisa gunakan di sini untuk membedakan bagaimana pengucapan di sini. Ada discount, ada content, ada content. Nah, itu gimana? Kita bisa gunakan post tagging di sini. Lalu yang kedua, kita bisa gunakan post tagging ini untuk parsing. Ya, dimana kita bisa mengetahui apa saja sih kata-kata yang ada di dalam suatu kalimat begitu dengan parsing itu. Kemudian ada information extraction. Ya, bagaimana kita mengekstraksi informasi-informasi penting dari sekumpulan teks. Misalnya kita cari nama, kemudian misalnya nama macam-macam, ada nama tempat, ada nama makanan mungkin, ada merek produk tertentu, relasi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa gunakan post tagging untuk melakukan machine translation, yaitu mesin penerjemah. Ini misalnya kita lihat the noun content, ya, kata benda konten itu secara translasi, secara penerjemahan itu akan berbeda maknanya dengan kata konten yang memiliki kategori grammar adjektif. Ya. Dimana kalau kata konten sebagai noun atau kata benda itu maknanya adalah muatan, isi, ya, konten dalam bahasa Indonesia juga. Kalau yang konten dalam bahasa Inggris secara bentuk adjektif, ya, dia sifatnya atau maknanya adalah puas. Nah, ini akan berbeda. Ini sangat penting ketika kita melihat di situ kata konten ini tagnya apa. Gitu. Ini untuk membantu memudahkan dalam penerjemahan yang tepat. Oke, ini universal part of speech tag set.
ya, ada beberapa macam. Di sini ada adjectives, kemudian ada adp ini add position, ada adverb, ada conjunction, determiner, kemudian noun, numeral, particle, pronoun, verb, punctuation mark, kemudian yang X ini adalah other. Nah, ini kita bisa gunakan ini universal part of speech text set ini sebagai acuan ketika kita memberikan pelabelan terhadap suatu kata. Kemudian juga ini yang banyak dipakai yaitu pantry bank tag set ya. Ada berbagai macam tag di sini, kemudian ini ada deskripsinya masing-masing, kemudian di sini ada contoh-contohnya. Ini sangat banyak dipakai dan cukup populer, cukup dijadikan baseline di penelitian-penelitian. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri ada sebuah penelitian ya dari UI di sini, beberapa tag set di sini untuk bahasa Indonesia, ada coordinating conjunction, ada cardinal number dan seterusnya. Ini untuk bahasa Indonesia. Nah, secara kategori, post-tag itu ada berapa macam. Yang pertama ada closed class. Apa itu closed class? Jadi si kategori post-tag di closed class ini sifatnya tetap. Dia tidak banyak perubahan di situ. Contohnya adalah pronoun, preposition, modals, dan sebagainya. Ya, yang mana masing-masing ini tidak banyak mengalami perubahan secara gramatikal. Biasanya dia merupakan function words. Kata off, kata in, by ini tidak banyak berubah atau tidak banyak ada penambahan di situ. Lalu yang kedua adalah open class. Ini sifatnya produktif, maksudnya adalah dia dimungkinkan berkembang seiring berkembangnya waktu, seiring perubahan zaman dan sebagainya. Jadi dia akan mudah bertambah ya. Seiring perkembangan zaman mungkin ada merek baru atau mungkin ada nama baru, ada ya ini contohnya adalah nama orang, nama tempat, things, proper noun, common nouns dan sebagainya. Baik, ini mungkin ada hewan baru mungkin ditemukan, bisa jadi. Kemudian verbs, adjectives, kemudian adverb dan sebagainya. Oke, ini post-tag kategoris. Kemudian nah, ini tantangan di dalam melakukan post-tagging. Post-tagging itu sulit, sangat menantang. It's very very challenging. Tantangannya di mana sih? Ya, kita lihat yang pertama tantangannya adalah ambiguity. Jadi ini yang membuat post-tagging itu sulit. Kadang-kadang sebuah kata itu memiliki dua tag atau dua label yang berbeda. Di sini ada glass of water. Waternya di sini adalah noun versus water the plants. Waternya di sini kedudukannya atau part of speech tag-nya adalah sebagai verb. Kemudian lie down, lie-nya di sini verb. Kemudian tell a lie. Ya, yang kedua tell a lie ini adalah noun atau kata benda. Dan juga ada wind down. Ini wind yang di wind down ini adalah verb. Dan mighty wind, ini windnya adalah noun. Jadi dimungkinkan ada satu kata yang dia memiliki dua kemungkinan atau mungkin lebih ya, tapi jarang. Dua kemungkinan atau lebih kedudukan atau label dari part of speech dari kata tersebut ya. Lalu kenapa post-tagging itu susah? Yang kedua karena data itu sparse. Maksudnya ya ada data-data itu nggak banyak gitu. Ini masalahnya ada words we haven't seen before. Kita belum pernah nemu kata itu gitu. Nah, terus ini tagnya apa? Kemudian juga yang kedua word tag pairs we haven't seen before. Mungkin ada pasangan-pasangan kata yang belum pernah ada sebelumnya. Ini salah satu di antara tantangannya. Baik, ini kita lanjutkan dengan teknik-teknik yang kita bisa lakukan di post-tagging. Yang pertama adalah rule-based, yang mana ini dilakukan oleh manusia, human crafted rules based on lexical and other linguistic knowledge. Jadi rule based ini dilakukan dengan bantuan anotasi manusia berdasarkan leksikal atau kamus atau mungkin pengetahuan linguistik yang lainnya. Kita bisa bikin rule di sini.
Kemudian yang kedua adalah learning based. Learning based ini ada beberapa macam. Nah, kalau learning based ini trained on human annotated corpora like Pantry Bank. Nah, kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya ada Pantry Bank itu human annotated corpora. Kemudian dia di training gitu. Dia dilatih gitu ya. Jadi kalau yang learning based ini ada pelabelan dulu oleh manusia, kemudian di training, kemudian dilakukan lagi. Dari situ kita bisa melabeli kata-kata yang baru berdasarkan hasil training tadi. Nah, ini macamnya ada 3, ada statistical models. Cukup populer di sini metodenya, ada hidden Markov model, ada maximum entropy Markov model, ada conditional random field atau CRF. Kemudian juga yang kedua ada rule learning, ya. Ini bisa pakai transformation based learning. Kemudian yang terakhir yang mungkin cukup populer sekarang di masa sekarang yaitu neural network. Dengan recurrent neural network mungkin kita juga bisa extend dengan RNN, perkembangan dari RNN misalnya LSTM dan sebagainya. Juga di penelitian-penelitian yang sekarang ada beberapa hal yang dilakukan terkait dengan learning based ini, kita bisa kombinasikan antara statistical model dan neural network. Jadi mungkin ada LSTM ditambah dengan CRF atau HMM dengan LSTM dan sebagainya, itu sangat dimungkinkan kita kombinasikan metode-metode tersebut. Baik, dari dua model teknik post-tagging ini antara rule based versus learning based, secara umum sih si learning based ini memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan rule based. Tentunya hal ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan ya orang-orang yang expert di bidangnya ketika melakukan anotasi data. Baik, ini contoh dari yang rule based. Kita bikin rule-nya gimana sih caranya ya? Misalnya di sini ada 2 kalimat, I have to go there. Go-nya di sini adalah verb, kemudian I had a go at it. Go di sini adalah noun. Kita bikin rule misalnya if the previous word is to, then it's a verb. Kalau kata sebelumnya di sini adalah to, maka go di sini berarti verb atau kata kerja. If the previous word is a, then it's a noun. Kalau sebelumnya ada a, setelah a itu pasti adalah noun. Dan seterusnya. If the next word is bla 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 dan seterusnya. Akan tetapi di sini capek kan ya, kita akan punya banyak sekali rule. Di writing rules manually is impossible. Ya mungkin, tapi ya cukup memakan waktu, cukup memakan tenaga. Jadi ini tidak disarankan. Atau mungkin kita juga sebenarnya kita bisa kombinasikan nanti sebenarnya secara riset. Tapi di sini tidak disarankan, kita hanya menggunakan rule based. Nah, yang kedua ini adalah learning based. Kalau learning based tadi ya kita punya data yang sudah kita latih, kita training. Jadi kita memang di sini ada anotasi, ada campur tangan manusia. Jadi expert atau manusia di sini melakukan pelabelan terhadap masing-masing katanya satu persatu. Kemudian dari hasil itu kita training ya. Setelah kita training dengan suatu machine learning algorithm, bisa juga dengan neural network, deep learning, statistical model dan seterusnya. Nah, ini kita bisa berikan input data yang baru, kemudian digunakan tadi algoritma tadi, kemudian kita bisa memperoleh hasilnya dari kata-kata yang baru tadi atau kalimat yang baru. Baik, kita pindah ke chunking. Apa itu chunking? Ini merupakan proses melakukan ekstraksi dari teks yang tidak terstruktur atau dari data teks yang kita miliki, kita bisa ekstrak nih frasa-frasa dari situ. Itu namanya chunking. Maksudnya apa sih gitu ya di sini chunking itu gitu ya. Sebetulnya kita di chunking ini lebih melihat dari sisi pertimbangan makna. Kalau kita misalnya disuguhi suatu kalimat yang di dalamnya terdapat kata South sama Africa, akan kurang bermakna ketika kita melihat kata South sendiri, kata Afrika sendiri. Karena secara makna ya South itu selatan, Afrika ya mungkin Afrika ya benua Afrika ya. Tapi ketika kita gabungkan antara South Africa jadi satu frase, maka secara makna itu akan lebih
lebih bermakna karena kita tahu oh ini Afrika Selatan dibandingkan kita melihat selatan sendiri dan Afrika sendiri. Secara konteks mungkin akan nanti berbeda. Nah, ini ilustrasi dari chunking ya. Misalnya ada kalimat we saw the yellow dog. Kita melihat kalimat-kalimat di sini. Kalau yang pertama ada the smaller boxes, kotak-kotak kecil ini, yang mana merupakan word level tokenization, ini tokenisasi per kata. Ini langsung diberikan part of speech tagging di sini. We ini PRP ada VBD dan sebagainya. Kalau PRP itu adalah personal pronoun ya. Kemudian VBD itu adalah verb dalam bentuk past tense. Kemudian ada determiner di sini, ada yellow ini adalah adjektif, kemudian dog ini adalah noun. Lalu dari satu kalimat ini ternyata ya, kita bisa kelompokkan lagi di sini. Ini yang kotak-kotak besar ini. Kotak-kotak besar ini dikatakan sebagai higher level chunking. Jadi kita ekstrak lagi. Yang paling kelihatan kerasa di sini adalah yang ini, the yellow dog ini. The yellow dog ini terdiri dari kombinasi determiner, kemudian ada adjektif, kemudian ada noun. Di si determiner, adjektif, dan noun ini kalau digabung ini menjadi sebuah satu noun phrase sendiri, yaitu frase kata benda sendiri. Nah, ini akan berbeda maknanya ketika hanya melihat the saja, yellow saja, dog saja. Jadi chunking itu seperti ini. Oke, jadi masing-masing bagian yang lebih besar dari post tag tadi ini disebut chunk. Prosesnya itu namanya chunking, bagiannya ini namanya chunk. Kemudian ini contohnya juga, misalnya ada kalimat the little yellow dog barked at the cat. Ya, ini the little yellow dog ini satu frasa yang mana terdiri dari determiner, adjektif, kemudian ada noun. Kemudian the cat ini juga kita anggap sebagai satu noun phrase, satu chunk. Oke, si chunking ini sama dengan post tag ya, di mana ada standard set chunk juga, ada noun phrase, ada verb phrase dan sebagainya. Kemudian si chunking ini secara task itu dilakukan ya, works dilakukan di atas post tagging, works on top post tagging. Jadi ada post tag dulu sebagai input, kemudian dari input itu outputnya adalah chunks sebagai gabungan frase di situ. Jadi inputnya adalah post tag, kemudian dari post tag itu tadi kita bisa lihat pola, misalnya kalau dari sini yang sebelumnya tadi contohnya misalnya ada pola determiner tambah adjektif tambah noun, itu pasti satu noun phrase. Kemudian ada juga determiner tambah noun, itu juga dianggap sebagai satu chunk gitu dan sebagainya. Jadi kita bekerjanya di atas post tag. Oke, makna atau bukan makna, kenapa sih kita lakukan chunking di sini? Manfaatnya apa gitu? Nah, ini tadi juga sebenarnya sudah jelaskan di awal ya, bagaimana mengekstrak information dari teks. Misalnya mengekstrak lokasi, person names, dan seterusnya. Dan yang ini di dalam keilmuan natural language processing disebut dengan name entity extraction atau pengenalan entitas bernama. Oke, ini beberapa referensi yang digunakan di slide ini dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.